Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan membahas mengenai produk smart kamera dari Xiaomi dengan nama Mi Home Security Camera 360 derajat. Keunggulan dari produk ini adalah harganya yang sangat murah. Hanya dengan kisaran Rp400.000 saja, kita sudah bisa mendapatkan kamera seperti ini. Sudah bisa menghasilkan video dengan resolusi Full HD dan sudah dilengkapi dengan motor sehingga dapat bergerak ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Pada zaman dulu kita menyebut kamera ini dengan nama IP kamera karena kamera ini dapat berdiri sendiri tanpa perlu dihubungkan ke DVR. Akibatnya, cara pemasangan dan cara pemakaiannya menjadi sangat gampang, bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan teknisi. Pada video ini, kita akan bahas tuntas, dimulai dari unboxing, cara pemasangan, cara pairing ke smartphone, cara pemakaian, hingga review ke hasil video rekamannya. Kita mulai dari unboxing ya. Ini adalah kotak Mi Home Security Camera 360. Kita coba buka. Di bagian atasnya ada kotak kecil. USB cable ya. Manual book. Yang terakhir, wall mount. Jadi security kamera ini bisa kita tempelkan di tembok atau di plafon dengan bantuan ini. Oke, lalu di dalamnya adalah ya, kameranya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bodinya, bagian atas yang bulatnya ini nanti bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Sedangkan bagian tengahnya yang hitam bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau kita lihat dari belakang, ini ada lubang speaker. Jadi kamera ini sudah dilengkapi dengan mic dan speaker, sehingga bisa merekam suara dan mengeluarkan suara. Dan pada bagian bawahnya, ini ada tombol reset untuk mengembalikan kamera ke settingan factory default. Dan ini ada lubang untuk USB-nya. Jadi kabel USB yang kecil ini bisa kita masukkan ke sini. Sebagai media penyimpanan, kamera ini menggunakan microSD. Untuk memasukkan kartunya bisa menggunakan slot yang berada di bawah lensa. Nah, sekarang kabar buruknya nih. Bagi teman-teman yang membeli kamera ini, namun hanya membeli kamera ini saja, ternyata kamera ini tidak bisa langsung digunakan ya. Karena masih ada beberapa komponen lain yang harus kita punya terlebih dahulu. Salah satu komponen lain yang paling pentingnya adalah USB charger. Jadi kita harus memiliki satu buah USB charger ini terlebih dahulu. Sehingga kabel USB ini bisa kita hubungkan ke USB charger dan kita beri tenaga listrik. Komponen kedua yang harus kita miliki adalah Wi-Fi router. Ini adalah contoh Wi-Fi router yang saya gunakan. Wi-Fi router ini mesti terhubung ke internet ya. Jadi nantinya kamera ini akan terhubung ke Wi-Fi router dan kemudian terhubung ke internet. Dan kemudian kita menggunakan smartphone yang terhubung ke internet untuk mengontrol kamera ini. Komponen ketiga yang sifatnya opsional adalah memory card. Memory card yang digunakan di sini adalah microSD yang ukurannya kecil ini ya. Memory card ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Kalau ada akan lebih bagus karena kamera bisa merekam apa yang sedang dilihatnya. Kita coba nyalakan kameranya ya. Pertama kita pasang dahulu SD card ke bagian bawah lensa. SD card kita pasang dengan posisi seperti ini.
Pertama, lensa mesti kita geser terlebih dahulu ke atas. Kita bisa menekan bagian yang hitam ini dan memutarnya ke atas. Lalu kita masukkan SD card, ditekan hingga berbunyi. Setelah itu, kamera bisa kita balik dan kita pasang kabel USB yang kecil ke bagian bawah. Sedangkan kabel USB yang besar kita pasang ke USB charger. Dan USB charger bisa kita sambungkan ke listrik. Pada saat kamera menyala, di sini ada lampu warna oranye. Dan kamera akan mencoba untuk berputar ke kiri ke kanan dan ke atas ke bawah. Scan code to pair device. Waiting for connection. Waiting for connection. Kamera sudah dalam posisi siap dan menunggu koneksi dari smartphone kita. Sekarang kita coba koneksikan ya smartphone kita dengan kamera ini. Kita bisa menggunakan aplikasi Mi Home yang bisa di-download di Google Play. Kita tekan tombol open. Nah, pada saat pertama kali membuka Mi Home ini sebenarnya kita mesti register terlebih dahulu. Tapi saya sudah punya account ya. Aplikasi yang kita lihat di sini nih sudah berhasil register dan sudah login ke dalam account-nya. Jadi kita tinggal menekan tombol tanda tambah pada sebelah kanan atas aplikasi. Nah, kita tinggal pilih jenis kameranya. Yang kita punya ini adalah Mi Home Security Camera 360. Kita centang, lalu tekan tombol next. Nah, di sini kita diminta untuk memilih Wi-Fi router yang memiliki koneksi internet ya. Kalau Wi-Fi router yang belum ada di sini, kita bisa add dahulu dan mengisikan password untuk Wi-Fi routernya. Kebetulan ini sudah ada, kita tinggal pilih. Dan tekan tombol next. Lalu kita akan diberikan QR code yang kita arahkan ke depan kamera agar kamera bisa men-scan data kita. Warna lampu akan berubah. Tadinya warna oranye dan pada saat connecting menjadi warna biru kedap-kedip dan sekarang menjadi warna biru total. Kita diminta untuk memilih ruangan yang akan menggunakan kamera ini. Kita pilih living room. Next. Lalu kameranya bisa diberi nama ya. Misalkan saya beri nama Mi Home 1. Jadi nanti kalau saya beli kamera ini lagi, saya bisa memberi namanya Mi Home 2, Mi Home 3, dan seterusnya. Let's get started. Dan kita pun sudah terhubung dengan kamera Mi Home. Pada bagian bawah dari aplikasi ini ada tombol, bisa kita gunakan untuk menggeser kamera, misalnya kita geser ke atas. Ini udah paling atas ya, sudah limit. Dan kita coba geser ke bawah. Dan ini adalah batas bawahnya. Tombol kiri dan ke kanan bisa kita gunakan untuk menggeser kamera ke kiri dan ke kanan.
Nah, untuk geser ke kiri dan ke kanan ini batasnya adalah bagian paling belakang dari kamera ini. Jadi kalau kita balik, nah batasnya kurang lebih di kabel USB-nya ini ya. Jadi kalau kita putar ke kiri, dia tidak bisa melebihi dari kabel ini. Dan kalau kita putar ke kanan, sama juga batasnya akan di sini juga. Sekarang kita coba ya. Nah, ini sudah batas, sudah tidak bisa mutar ke kiri lagi. Dan ini adalah batas kanannya. Oke, sekarang kita coba lagi fitur yang menarik di sini adalah kita bisa mengirimkan suara dari smartphone ke kamera. Jadi kita tekan tombol yang di sebelah kiri ini. Kita allow. Jaga jauh dari kamera ya agar suaranya nggak echo. Jadi kalau saya tekan icon di sebelah kirinya ini, maka suara yang saya rekam dari smartphone ini akan dikeluarkan oleh kameranya. Halo testing. Tes 1, 2, 3. Dan begitu juga sebaliknya ya. Apabila ada orang yang berbicara di kamera, maka suaranya akan terkirim ke smartphone kita. Jadi aplikasi ini bisa kita gunakan sekaligus menjadi telepon. Nah, sekarang kalau saya coba matikan semua lampu, maka secara otomatis kamera akan memasuki mode infrared. Nah, sekarang apabila kita ingin melihat hasil rekaman kamera, pertama kita swipe up dahulu ya, bagian kontrol kamera ini. Lalu di belakangnya kita bisa menekan tombol playback. Nah, di bagian tengah aplikasi, kita bisa memilih waktu dari rekaman yang hendak kita lihat. Misalkan kita kembali ke jam 17.30, pada waktu kita pertama kali aktivasi kamera ini. Di mana kita sedang mencoba untuk memutar kameranya. Kemudian kita bisa melihat beberapa setting yang menarik. Yang pertama adalah kamera setting. Di paling atas ini ada indikator light. Bisa kita hidupkan atau matikan. Defaultnya hidup ya. Kalau kita matikan, maka lampu biru pada kamera akan mati. Jadi posisi kamera akan tersembunyi. Orang-orang yang berada di depan kamera tidak akan sadar kalau sedang direkam oleh kamera. Kita aktifkan kembali indikator light-nya. Dan setting kedua yang menarik di sini adalah manage storage. Kita tekan lagi status. Nah, di sini ada recording mode, di mana defaultnya adalah always record. Always record ini artinya sepanjang kamera hidup, kamera akan selalu merekam apa yang dilihat oleh kamera tersebut. Hal ini akan menyebabkan storage kita akan lebih cepat habis. Karena apabila kamera hidup 24 jam, maka rekamannya akan menjadi 24 jam juga. Kita bisa mengubahnya menjadi only record when motion detected. Jadi kamera hanya merekam kalau kamera mendeteksi adanya gerakan. Hal ini akan menghemat pemakaian storage kita, dan kita pun lebih gampang untuk melihat hasilnya. Karena nantinya kalau kita tekan playback, yang warna oranye ini akan selang-seling dengan warna putih, di mana yang warna oranye ini artinya pada waktu tersebut kita ada merekam dan rekamannya tersimpan dalam storage kita, sedangkan yang warna putih kamera tidak merekam sama sekali. Dan kita bisa tahu di jam mana saja ada orang dan di jam mana aja yang tidak ada orang.
Oke, sekarang kita coba lihat hasil rekaman dari Mi Home Security Camera 360. Saya berjarak 2 meter dari kamera. Kamera dapat merekam dengan jelas muka saya dan suara saya. Dan video yang dihasilkan adalah resolusi FHD atau 1080 pixel. Dengan menggunakan smartphone saya bisa menggeser kamera ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Namun di sini masih ada sedikit kekurangan ya, yaitu pada saat saya menggeser kamera, hasil rekamannya akan merekam suara dari gerakan motornya. Sekarang kita akan mematikan semua lampu agar kamera berubah menjadi mode infrared. Nah, sekarang dalam kondisi gelap, kamera akan secara otomatis berubah menjadi mode infrared agar tetap bisa merekam muka dari saya secara jelas. Oke, sekarang kita sampai ke bagian kesimpulan. Apakah kamera ini worth it untuk dibeli atau tidak? Kalau menurut saya pribadi adalah ya, sangat worth it karena harganya sangat murah ya. Dan cara pemasangannya juga gampang, bisa kita lakukan sendiri tanpa perlu memanggil teknisi. Sementara kalau dibandingkan dengan CCTV konvensional, kita masih harus membeli lagi DVR-nya dan harus membayar ongkos pemasangan. Ongkos pemasangan ini tidak murah ya, dan dihitung per titik. Biaya pasang satu titiknya saja bisa Rp300.000. Jadi dengan kehadiran smart CCTV seperti ini, kita bisa menghemat banyak biaya. Kalau dari sisi pemakaian, menurut saya akan lebih banyak pemakaian di sisi family usage. Artinya, digunakan oleh orang tua untuk memantau anak-anaknya yang berada di rumah. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan audio two-way communication, sehingga akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dari smartphone kita ke orang-orang yang berada di dekat kamera. Sedangkan dari sisi security, kamera seperti ini paling hanya bisa menangkap maling di level amatir saja ya. Sedangkan untuk menangkap maling di level profesional, masih ada banyak hal yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Saya bisa bicara seperti ini karena kantor saya sendiri sudah pernah kemalingan ya. Walaupun saya sudah memasang DVR konvensional, tetap jebol tanpa jejak karena DVR-nya dibawa pergi. Nah, kalau maling profesional itu sebelum masuk ke rumah, mereka akan mematikan arus listrik terlebih dahulu dari luar. Dan kamera seperti ini, kalau listriknya mati, maka secara otomatis kamera juga mati. Sehingga tidak bisa merekam apa-apa. Sebagai solusinya, kita mesti menggunakan UPS. Namun perlu dipikirkan lagi bahwa UPS itu biasanya kalau mati lampu akan berbunyi ya. Dan bunyinya ini akan membuat posisi kamera menjadi ketahuan. Sedangkan posisi kamera ini harus kita sembunyikan agar tidak dilihat oleh maling. Karena kalau dilihat, akan dibawa pergi untuk menghilangkan jejak. Dan di sini fitur untuk mematikan indicator light akan sangat membantu kita. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.